Inilah 7 bendungan yang dibangun secara bersamaan di Nusa Tenggara Timur. Mega konstruksi yang akan mensejahterakan warga NTT di bidang pertanian. Assalamualaikum semuanya. Bukan hanya pembangunan jalan tol dan IKN saja yang dikebut pengerjaannya. Bendungan pun juga menjadi super prioritas pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Kali ini kabar beranjak ke NTT, di mana di sana dibangun 7 bendungan secara bersamaan, yang ditargetkan selesai awal 2024 mendatang. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pada awal Oktober kemarin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono meninjau pembangunan 7 bendungan di NTT. Dan 7 bendungan di NTT yang telah dibangun dan sedang dalam proses pembangunan itu, yakni Bendungan Ragnamo, Rotiklot, Napun GT, Temef, Manikin, Mbai, dan Kolhua. Menteri Basuki berharap dengan adanya bendungan dan embung di NTT akan menambah keandalan untuk memasok irigasi sehingga bisa menambah intensitas tanam yang semula hanya 1 kali menjadi 2-3 kali. Khusus untuk Bendungan Ragnamo, selain untuk kebutuhan irigasi, juga menjadi lokasi wisata bagi masyarakat. Untuk mendukung itu, Kementerian PUPR berencana membangun sebuah dermaga di bendungan yang terletak di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi, Oeveto, Kabupaten Kupang. Menteri Basuki juga berkunjung ke pembangunan Bendungan Manikin yang terletak di Desa Koaklalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Hal ini dilakukan Menteri Basuki saat mengawali kunjungan kerjanya ke NTT. Dalam peninjauan tersebut, beliau berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan agar dapat selesai sesuai rencana pada tahun 2024, meskipun sempat terkendala lahan dan teknis. Menteri PUPR mengatakan diperlukan beberapa langkah untuk melakukan percepatan pembangunan Bendungan Manikin. Salah satunya, pekerjaan konstruksi dilakukan secara paralel di semua bagian bendungan. Tidak perlu sekuensial atau menunggu satu bagian selesai baru dikerjakan bagian lainnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah segera susun langkah teknis untuk penyelesaian terowongan dan bagian inti tubuh bendungan sesuai dengan kondisi lapangan. Dan langkah terakhir yang keempat, Menteri Basuki meminta dipetakan secara detail pembuatan drainase untuk pengamanan lereng-lereng di semua bagian bendungan untuk mencegah terjadi longsor. Karena prediksi BMKG saat ini sudah masuk musim hujan, untuk itu drainasenya dipetakan secara detail. Dihimbau dalam pembangunan bendungan juga harus menjaga kondisi alam sekitar. Jangan melakukan penggalian atau pengupasan tebing jika tidak diperlukan. Beberapa bagian harus segera dihijaukan dengan tanaman endemik. Bendungan Manikin merupakan salah satu dari 7 bendungan yang dibangun di Provinsi NTT pada periode 2015 hingga 2024. Bendungan dengan kapasitas tampung 28,20 juta meter kubik direncanakan dapat memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 310 hektar di Kabupaten Kupang. Bendungan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 700 liter per detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang,
pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 0,13 MW dan pengendalian banjir 169,45 meter kubik per detik. Konstruksi bendungan Manikin mulai dikerjakan pada tahun 2019 melalui 2 paket pekerjaan senilai 1,9 triliun. Paket 1 dikerjakan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Jaya Konstruksi KSO dengan nilai kontrak sebesar 1,023 triliun. Sementara untuk paket 2 senilai 905,2 miliar dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Persero Tbk, PT Asfri Putra Loka, PT Minarta Duta Utama KSO. Dalam pantauan untuk paket 1 saat ini progres konstruksinya sebesar 31,79% dan paket 2 sebesar 44,41%. Setelah kunjungannya ke Bendungan Manikin, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono lanjut ke Bendungan Temef di Kabupaten TTS NTT. Menteri Basuki mengapresiasi pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang telah mencapai 68,49%. Diharapkan pembangunan itu bisa segera selesai dan menopang aktivitas perekonomian. Menurut Menteri Basuki, salah satu hasil kerja yang dinilai bagus terutama dalam pengamanan lereng bendungan serta penghijauannya. Dilihatnya itu sangat bagus penghijauan di lereng-lereng bendungan dengan menggunakan sprinkler dan bisa dicontoh pada pembangunan bendungan lainnya. Beliau juga berpesan untuk terus mempertahankan metode kerja yang rapi hingga tahap penyelesaian nanti. Jangan dibiarkan tanah yang telah digali atau dikupas terbuka, tetapi langsung ditutup. Tanami dengan pohon buah-buahan dan bambu untuk mencegah terjadinya longsor. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan pesannya kepada generasi muda PUPR yang bertugas untuk memanfaatkan betul pengalaman di lapangan untuk meningkatkan kemampuan teknis. PLT Kepala Balai Wilayah Sungai NT2 Ferianto Pawen Rusi mengatakan, bendungan dengan kapasitas tampung sebesar 45,78 juta meter kubik akan mengairi irigasi seluas 4.500 hektar, mereduksi banjir 230 meter kubik per detik, menyediakan air baku dengan debit 0,13 meter per detik, serta menjadi potensi listrik mencapai 1 MW. Pembangunan bendungan Temef dibangun sejak 2018 dengan total biaya sekitar 2,7 triliun. Dibagi menjadi 4 paket pekerjaan, yakni paket 1 dikerjakan PT Waskita Karya, PT Bahagia Bangun Nusa, KSO, dan paket 4 oleh PT Waskita Karya Bahagia Guntur KSO meliputi pekerjaan bangunan penggelak, bendungan utama, hidromekanikal, dan bangunan fasilitas. Sementara untuk paket 2 dan paket 3 dikerjakan PT Nitya Karya, PT Bina Nusa Lestari KSO, dan meliputi pekerjaan bangunan pelimpah dan jalan akses. Saat ini progres konstruksinya secara keseluruhan sebesar 68,49% dan ditargetkan seluruhnya rampung 2023 mendatang, yang direncanakan dapat mulai pengisian air bendungan sekitar Agustus 2023. Pembangunan 7 bendungan di NTT ini diharapkan bisa membuat sejahtera para petani yang sebelumnya hanya bisa panen 1 kali per tahun. Dengan adanya bendungan diharapkan bisa panen 2-3 kali per tahun. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.